Hai, sup guys. Semoga kalian dalam keadaan baik tentunya ya. Oke deh guys. Fokus kali ini bakal menceritakan seluruh alur film Joyride yang dirilis tahun 2001 silam, diperankan oleh almarhum Paul Walker sebagai Louis, Steve Zahn sebagai Fuller, terus ada si kece badai topan tornado Lily Sobieski sebagai Vena. Menceritakan tentang Louis dan Fuller yang tengah melakukan perjalanan panjang menjemput Vena. Di tengah perjalanan mereka iseng-iseng mengerjai pengendara lain menggunakan radio trafik milik mereka. Tak disangka, korban keisengan mereka adalah seorang psikopat barbar bernama Rusty Nail. Mereka diteror dan diburu habis-habisan olehnya. Mampukah mereka selamat dari kejaran psikopat barbar tersebut? Kita persembahkan, inilah Joyride. Let's get it. Cerita berawal dari perbincangan mereka di telepon. Vena yang baru putus curhat pada Louis. Ia berkata cukup stres pasca putus dan ingin pulang kampung halamannya. Louis yang satu kampung halaman dengannya pun merasa seperti mendapat kode alam. Ia berniat untuk menjemput Vena di Colorado menggunakan mobil. Keesokan harinya, Louis pun membeli mobil. Ya, mobil klasik gaya Amerika. Tanpa pikir panjang, Louis pun tancap gas ke Colorado menggunakan mobil tersebut. Di perjalanan, Louis ditelepon ibunya. Ia mengabarkan bahwa kakaknya yang bernama Fuller tertangkap polisi di Salt Lake karena mengemudi di saat mabuk. Louis pun menuju ke tempat tersebut, dikarenakan searah juga ke Colorado. Louis datang sebagai penjamin. Dengan begitu, Fuller pun bebas bersyarat. Singkat cerita, Fuller pun ikut dalam perjalanan Louis menuju Colorado. Di tengah perjalanan, Fuller yang iseng memasang sebuah radio seperti intercom di mobil Louis. Alat tersebut bisa digunakan untuk saling berkomunikasi dengan pengendara lain guna mengetahui trafik di area tersebut. Namun Fuller malah menggunakan alat tersebut untuk bercandaan. Ia meminta Louis untuk menirukan suara wanita bernama Candy Cane dan mengerjai pengendara lain. Ada seorang pengendara bernama Rusty Nail yang menjadi korban keisengan mereka. Saat mereka asik mengerjainya, tiba-tiba sambungan mereka pun terputus. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Fuller yang hendak memesan kamar mendapat perlakuan tidak mengenakan dengan salah satu pengunjung di tempat itu. Tak lama berselang, tiba-tiba sambungan dengan Rusty kembali terhubung. Fuller yang tampak kesal menyuruh Louis untuk menirukan suara wanitanya lagi, dengan meminta Rusty Nail untuk menemuinya di motel tersebut tepat jam 12 malam. Namun, ia memberikan nomor kamar laki-laki yang membuat Fuller kesal barusan. Selang beberapa waktu, Louis merasa ada yang datang ke motelnya tepat jam 12 malam. Fuller pun mengintip lewat jendela. Ternyata benar, itu Rusty Nail yang datang ke kamar nomor 17 tepat di sebelah kamar mereka. Di sini keanehannya terjadi. Mereka mendengar suara orang tengah tercekik berasal dari kamar tersebut. Louis segera menelepon resepsionis dan memintanya untuk mengecek kamar tersebut. Namun, resepsionis berkata bahwa di sana baik-baik saja. Keesokan harinya, Louis dikejutkan dengan kedatangan polisi ke motel tersebut. Mereka dimintai informasi atas kejadian tadi malam. Diketahui bahwa orang yang menyewa kamar nomor 17 ditemukan tengah koma dengan kondisi yang mengenaskan. Mereka dimintai keterangan di kantor polisi. Louis pun menceritakan seluruhnya apa yang sebenarnya terjadi.
Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Louis dikejutkan dengan suara Rastiel di radionya yang mencari-cari Candy Cane. Fuller yang kesal pun memaki-makinya lewat radio. Ditambah, Louis yang mengungkap bahwa dia adalah Candy Cane dan dia adalah seorang laki-laki. Mereka berdua kaget. Ternyata Rastiel sudah ada tepat di belakang mobil mereka menggunakan truk tua. Louis mencoba kabur, namun bensin mobil yang mereka naiki ternyata hampir habis. Louis akhirnya bisa lolos di persimpangan dan mengisi bensin di pom terdekat di daerah tersebut. Sementara Fuller mengisi bensin, Louis menuju minimarket untuk menelepon polisi. Tak lama berselang, datang truk tua ke tempat tersebut. Fuller menduga bahwa itu adalah Rastiel. Fuller pun memberi kode pada Louis. Louis dengan tenang mampu pergi meninggalkan minimarket tersebut. Mereka langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Namun mereka diikuti oleh seorang pria dengan truknya sampai di sebuah ladang yang ternyata adalah jalan buntu. Ternyata pria tersebut mengejar Louis karena hanya ingin mengembalikan kartu kredit Louis yang tertinggal di minimarket tadi. Sontak mereka berdua pun lega akan hal itu. Tak lama berselang, tiba-tiba Rastiel benar-benar sedang memburu mereka berdua. Mereka pun bergegas kabur dari tempat itu. Di saat Louis hendak menghindari pohon, ban mobilnya tersangkut. Rastiel datang mencoba meremukkan mobil mereka. Fuller pun segera minta maaf. Dia berkata kalau mereka hanya bercanda. Ternyata Rastiel pun demikian. Ia hanya bercanda. Ia pun pergi meninggalkan mereka. Keesokannya, Louis dan Fuller yang masih syok atas kejadian tadi malam segera memperbaiki mobil mereka dan melanjutkan perjalanan menuju Colorado. Di tengah perjalanan, Fuller juga membuang radio mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke Colorado dan menjemput Vena. Fuller tampak terpesona dengan Vena yang tampak hot. Tak lama datang teman kampus Vena bernama Charlotte yang hendak pulang kampung menyapa mereka. Mereka saling berpamitan dan memutuskan untuk memulai perjalanan. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka memutuskan untuk istirahat di salah satu motel. Sebelum istirahat, mereka minum-minum di bar terdekat. Sempat terjadi insiden kecil di sana, namun Fuller bisa mengatasinya. Dirasa cukup, mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Louis yang tampak mabuk berat pun langsung tertidur. Sementara Fuller yang tengah sange setelah nonton video dewasa datang mengunjungi kamar Vena. Hal yang tak terduga pun terjadi. Ternyata itu adalah Rastiel yang masih mengawasi mereka. Ia berkata bahwa, "Kau bilang gak ada wanita. Apa yang kakakmu lakukan di kamar lain?" Sontak Louis pun terkejut. Ia langsung berlari menuju kamar Vena. Vena yang awalnya tidak tahu apapun ikut panik. Mereka langsung bergegas meninggalkan motel tersebut. Di tengah perjalanan, Fuller menyadari ada keganjilan pada pelang-pelang di jalanan yang menunjukkan ada sesuatu di bagasi mereka. Ia pun menghentikan mobilnya dan mengecek bagasi belakang. Ternyata itu adalah radio
yang sempat Fuller buang di tengah perjalanan kemarin. Melalui radio tersebut, mereka pun kembali berkomunikasi dengan Rastinel. Vena dikejutkan dengan suara Charlotte yang ternyata tengah disekap oleh Rastinel. Rastinel meminta mereka untuk menemuinya di parking stop truk terdekat. Sampailah mereka ke tempat tersebut. Rastinel meminta Louis dan Fuller untuk membeli burger sambil telanjang. Serasa tak ada pilihan, mereka pun melakukannya. Sementara Vena yang menunggu di mobil berkomunikasi dengan Rastinel. Tak lama kemudian, Rastinel pun kembali meminta mereka untuk menemuinya di sebuah ladang jagung. Dikarenakan Charlotte yang tengah disekap, membuat mereka tak ada pilihan lain selain menurutinya. Sesampainya di sana, Rastinel dan truknya berniat melindas mereka. Louis, Fuller, dan Vena pun masuk ke dalam ladang tersebut dan bersembunyi di sana. Rastinel tampak tahu keberadaan mereka. Ia pun mengejarnya kembali. Kali ini, Fuller terpisah dengan mereka. Sementara Louis dan Vena masih diburu oleh Rastinel. Louis dan Vena pun juga ikut terpisah. Kali ini mereka semua saling terpisah. Keadaan pun kian mencekam. Namun, Vena malah tertangkap. Rastinel pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Hal itu disadari terlambat oleh Louis dan Fuller. Melalui radio, lagi-lagi Rastinel meminta mereka untuk menemuinya di salah satu motel, kamar nomor 17, di kota terdekat tepat jam 12 malam. Dikarenakan mobil mereka telah meledak, Fuller berusaha mencuri mobil salah satu pengunjung di sebuah bar. Dan boom. Mereka bergegas menuju tempat di mana Vena tengah disekap. Namun mereka berkali-kali salah karena terlalu banyak motel di sana. Ternyata Rastinel sudah menyiapkan jebakan, di mana jika pintu kamar yang dibuka, sebuah shotgun akan meledakkan kepala Vena. Sampailah Louis dan Fuller di kamar nomor 17. Ternyata Rastinel dan Vena berada tepat di sebelah mereka di kamar nomor 18. Fuller pun mencoba menyergap lewat pintu belakang. Namun Rastinel menyadari hal itu. Louis pun segera menuju kamar 18. Saat Louis mencoba membuka pintu, Fuller berteriak untuk jangan membuka pintu. Louis pun memutar dan melewati pintu belakang. Louis mendapati Fuller yang tengah tergantung bersama pipa yang menancap di pahanya. Polisi yang datang ke tempat tersebut mendapati mayat seorang resepsionis. Sontak mereka semua pun mengecek kamar motel itu satu persatu. Di sisi lain, Louis yang tengah membantu Fuller mendengar dobrakan pintu-pintu di motel. Fuller pun teringat jebakan tadi dan Louis bergegas menyelamatkan Vena. Di detik-detik terakhir, Louis berhasil menyelamatkan Vena. Sementara itu, terdengar suara teriakan Fuller di belakang. Ternyata truk Rastinel berniat untuk melindasnya. Louis pun bergegas kembali menolong Fuller.
Polisi lalu mengecek isi dalam truk. Didapati seorang sopir dan Charlotte yang ternyata masih hidup. Diketahui, ternyata supir truk tersebut adalah supir S yang bekerja di Wyoming. Tak lama, dan end. Makasih bagi yang udah mampir. Ke depan saya bakal update video yang lebih seru, lebih top, lebih keren. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe. Bye.